Shalom, selamat pagi adik-adikku semua. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali pagi ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Pasti semuanya udah pada siap sekolah minggu. Yang sudah siap sekolah minggu, coba lambaikan tangannya. Yeay. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau mengajak kita semua melakukan suatu gerakan tangan supaya lebih semangat dan lebih siap lagi untuk sekolah minggu. Semua ikuti gerakan Kak Sarah ya. Saya siap sekolah minggu. Sekali lagi, saya sudah siap sekolah minggu. Hore! Terima kasih. Pasti semuanya sudah siap sekolah minggu. Karena itu, sebelum memulai sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, siapa yang masih mengingat cerita Alkitab yang diajarkan oleh Kamelia minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita mengingat kembali ya. Minggu lalu, kita belajar tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus. Filipus ini tugasnya memberitakan firman Tuhan dan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Sehingga Filipus mengajarkan mereka tentang firman Tuhan, lalu orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari dalam perjalanannya pergi memberitakan Injil, Filipus bertemu dengan orang Etiopia. Orang Etiopia ini terlihat sedang kebingungan mempelajari isi dari firman Tuhan. Nah, akhirnya Filipus pun mendekati orang itu dan menawarkan diri untuk membimbingnya belajar lebih lagi mengenal tentang kerajaan Allah. Hingga akhirnya orang Etiopia itu pun percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya dibaptiskan. Setelah itu, orang Etiopia itu pun kembali ke negerinya dengan sukacita yang penuh. Wah, sikap Filipus sangat baik ya. Dia rela membimbing orang yang belum mengerti tentang firman Tuhan sehingga orang itu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, itu cerita yang diajarkan oleh Kak Melia minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang Timotius. Siapa Timotius dan bagaimana ceritanya? Kita akan belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum kita mendengar cerita tentang Timotius, kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Semua ikuti gerakan Kak Sarah ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan cerita tentang Timotius. Cerita tentang Timotius ada juga di dalam Alkitab. Jika kalian ingin membacanya, kalian bisa membuka di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5 dan juga 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sekarang sebelum kita mendengar cerita lebih lagi tentang Timotius, Kak Sarah mau tanya nih,
Di sini, siapa yang sudah pernah lihat Alkitab? Coba angkat tangan yang sudah pernah lihat Alkitab. Apakah ada yang tahu bentuk Alkitab itu seperti apa? Ya, bentuk Alkitab itu seperti buku. Nah, ini adalah contohnya. Ini Alkitab Kak Sarah. Pasti adik-adik dan juga orang tua kalian di rumah punya Alkitab. Nah, Alkitab ini bukan hanya sekedar buku, tapi juga di dalamnya berisi tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia bentuk Alkitabnya. Kalau kalian punya di rumah, dijaga baik-baik ya. Dahulu kala, di sebuah kota kecil yang bernama Listra, ada seorang anak muda yang bernama Timotius. Nama Timotius ini ternyata memiliki suatu arti yang indah. Timotius memiliki arti orang yang menghormati Tuhan. Ayah dan ibu Timotius memberikan nama itu kepadanya karena mereka ingin supaya anaknya selalu menjadi anak yang menghormati Tuhan selama hidupnya. Nah, di kota Listra ini, Timotius tinggal bersama nenek dan ibunya. Nenek dari Timotius bernama Lois dan ibu dari Timotius bernama Eunika. Timotius ini sejak kecil sudah sangat senang belajar tentang firman Tuhan melalui Alkitab. Kira-kira siapa yang mengajarnya ya? Ternyata Timotius senang belajar Alkitab dari kecil karena nenek dan ibunya selalu senang membimbing Timotius dan mengajarkan Timotius tentang Alkitab. Hampir setiap hari mereka mengajak Timotius untuk belajar tentang firman Tuhan. Mereka selalu membimbing Timotius, menjelaskan apa yang tidak dimengerti oleh Timotius, sehingga semakin lama Timotius pun senang belajar Alkitab bersama dengan nenek dan ibunya. Nah, adik-adik semua, mengapa Timotius senang belajar firman Tuhan? Karena Alkitab berisi tentang perkataan-perkataan Allah yang menuntun kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab juga mengajari kita untuk hidup dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Alkitab juga memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Nah, apa saja contoh perbuatan-perbuatan baik itu? Misalnya, seperti membantu orang tua, mendengarkan nasihat, dan tidak menolak saat diberikan tugas oleh orang tua. Bisa juga menolong teman yang sedang kesusahan, serta memberi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan, mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu ada beberapa contoh perbuatan baik yang Alkitab lakukan untuk membantu kita supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita. Karena itu, melalui cerita hari ini, Timotius mengajak kita untuk selalu rajin belajar Alkitab bersama dengan keluarga, supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, cerita kita tentang Timotius sudah selesai. Saat ini kita akan membaca ayat hafalan. Semua ikuti gerakan Kak Sarah ya. 2 Timotius 3 ayat 15a. Dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Sekali lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 15a. Dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, itu ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal di rumah ya. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi, sudah membaca ayat hafalan, dan juga sudah mendengar cerita. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Acara sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, tapi sebelum kita berdoa, ada salah satu tugas dari Kak Sarah untuk adik-adik semua. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu mengirimkan foto kalian bersama keluarga ke Kak Sarah. Jangan lupa ya, mengirimkan
foto kalian bersama keluarga kepada Kak Sarah. Nah, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap anugerah dan berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Saat ini, acara sekolah minggu kami sudah selesai. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan selama minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami juga untuk selalu setia belajar mengenai Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.